Selamat malam keluargaku, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk doa Rabu, walaupun di rumah masing-masing dan bersama keluarga kita. Untuk memulai doa Rabu pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat satu pujian nomor 2, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan,
bersyukur karena pada sore hari ini ada kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing. Dan ketika kami saat ini Tuhan mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih khusus kami mau menaikkan doa permohonan kami dan iman pengharapan kami kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam setiap kegiatan kami sepanjang sore malam ini Tuhan. Kau memberkati acara kami dari awal sampai akhir, dan kiranya ini boleh berkenan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian nomor 5. Aku mengasihi Engkau Yesus. Selamat malam, salam sehat keluargaku. Bersyukur kepada Tuhan kita diberi kekuatan, kesehatan, diberi kesempatan untuk bersekutu bersama pada malam hari ini. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang bertanya, kenapa hanya Yesus satu-satunya juru selamat? Kalau ada pepatah, ada banyak jalan menuju Roma, tetapi untuk menuju surga tidak ada jalan yang lain. Kenapa hanya Yesus yang layak, yang pas, dan satu-satunya yang akan membawa kita ke surga? Atau kenapa ada orang yang bertanya di PA di rumah sakit, kenapa hanya Yesus yang bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Nah keluargaku, mari kita akan lihat satu ayat yang tentunya ini menjadi ayat emas kita juga, ayat yang gampang untuk dihafalkan dan saya pernah mengkhotbahkannya karena kita memang belajar dari Injil Yohanes. Ini Injil Yohanes bagian awal-awal menjadi tema Natal biasanya, atau yang menjadi dasar untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Biasanya saya meminta untuk kita membaca bukan hanya ayat yang ke-16 sebenarnya, tetapi ayat yang ke-17 dan ke-18. Ayat yang ke-18 sangat penting untuk menyempurnakan pemahaman begitu besar kasih Allah itu, bahwa ternyata
itu serius dan ada batasannya secara waktu, ya, kesempatan yang diberikan Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Pertanyaan yang menggelitik dari peserta PA itu adalah, kenapa hanya Yesus satu-satunya? Keluargaku, Yesus menjadi juru selamat, Yesus menjadi Mesias, Yesus menjadi korban yang agung, Yesus menjadi solusi terutama dan teragung dari masalah dosa kita. Yesus menjadi penyelamat kita karena Yesus memenuhi syarat-syaratnya. Siapakah yang diselamatkan? Yaitu manusia. Berarti penyelamat manusia semestinya juga manusia. Kalau kita berbicara korban, ini konsepnya perjanjian lama, maka adalah korban itu sebagai pengganti hukuman. Kalau yang ditebus atau yang digantikan adalah manusia, maka semestinya nilainya sejajar dengan manusia atau sama dengan manusia. Oleh sebab itu ayat tadi membicarakan tentang mengutus anaknya ke dunia. Ini berbicara tentang inkarnasi, penjelmaan Tuhan sendiri menjadi manusia. Yesus adalah manusia sejati yang ilahi. Artinya Yesus layak memenuhi syarat untuk menebus manusia karena Yesus manusia sejati. Oleh sebab itu orang Kristen tidak lagi mengorbankan atau merayakan memerlukan korban binatang untuk dosa kita karena sudah selesai ditebus oleh Tuhan Yesus, digantikan oleh Tuhan Yesus. Syarat yang kedua untuk menjadi juru selamat manusia adalah selain dia harus manusia, maka dia adalah tidak bercacat celah, dia mulia, dia tidak ada noda dosa, dan Yesus tercatat sebagai pribadi yang tidak bercacat noda dosa. Ibrani membicarakan tentang hal itu, bahwa dia digodai, dia menjalani hidup seperti kita keluargaku sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Di awal pelayanan, penulis Injil menceritakan bagaimana Yesus mengalami pencobaan yang luar biasa, tetapi Yesus bisa melaluinya dengan sangat baik. Sepanjang hidupnya dia persembahkan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Dengan kata lain, akhirnya diringkas oleh Bapa Surgawi ketika Yesus akan menyerahkan diri di atas kayu salib adalah saatnya anak dipermuliakan. Yesus mulia. Dia menjadi korban yang termulia. Dia layak untuk menjadi juru selamat kita. Syarat yang terakhir adalah penyelamat manusia, Mesias, semestinya memenuhi syarat nilainya paling tidak sama dengan jumlah yang diselamatkan. Kalau menyelamatkan satu pribadi, maka dia hanya bernilai paling tidak satu pribadi. Tetapi karena Yesus menyelamatkan seluruh dunia, maka atau Mesias itu menyelamatkan seluruh dunia, maka untuk bisa menjadi Mesias juru selamat, dia harus senilai sama atau lebih dari nilai dunia itu. Apakah ada? Apakah ada yang nilainya melebihi alam semesta ini? Kecuali hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu ayat yang tadi kita baca adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nilainya melebihi alam semesta karena kalau kita lihat di pasal yang pertama ayat 1, 2, 3 di sana dijelaskan bahwa Yesus pencipta. Firman untuk menciptakan. Dialah pencipta dan menjadi tujuan ciptaan. Nilainya melebihi semua jumlah manusia di dunia ini. Melebihi, bukan lagi sejajar. Berapakah manusia di dunia ini keluargaku? Kalau sampai saat ini yang hidup kira-kira 7 miliar. Yang mati sejak zamannya Adam berapa? Banyak sekali. Dan Yesus memenuhi syarat yang ketiga sebagai juru selamat. Nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan semua manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup sampai sekarang. Yang menjadi masalah adalah kadang kala kita melupakan hukum kasih karunia ini.
Sehingga Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan seterusnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan seterusnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yohanes menuliskan tentang betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat. Lalu Rasul Paulus mengingatkan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tolong digarisbawahi dulu iman. Saya akan mengakhiri dengan membicarakan iman yang seperti apa yang menyelamatkan. Diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia melalui Yesus Kristus yang layak dan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Mesias, untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi Kristus. Masalahnya adalah manusia mau menerima atau tidak. Kalau misalnya saya mau ke Semarang, lalu misalnya Pak Hari tahu saya ada di pinggir jalan, kemudian Pak Hari menawarkan, ayo Pak bareng saya naik mobil. Itu gambaran dari kasih karunia. Sudah ada mobil, itu tergantung saya mau ikut Pak Hari atau tidak. Sudah ada jalan yang sudah Tuhan sediakan, tetapi kita mau menerima atau tidak. Dan Rasul Paulus mengingatkan, keselamatan kita adalah karena kasih karunia dengan cara kita meresponi dengan iman. Iman yang seperti apa, keluargaku? Iman yang seperti apa? Iman itu bukan aspek perasaan saja. Sebelum rekaman, Mas Yosep ini sedang kuliah untuk profesi konselor pastoral, mengingatkan bahwa manusia itu holistik. Ya, terdiri dari beberapa aspek kehidupan yang terintegrasi, yang terintegral. Mas Adi juga nyambung, terintegral itu terhubung, ya tidak bisa dipisahkan. Aspek fisik, aspek mental, sosial maupun spiritual seperti itu. Nah, iman itu juga bukan berbicara satu aspek saja, keluargaku. Iman yang menyelamatkan itu bukan berdasarkan satu aspek, yaitu iman berdasarkan perasaan. Iman yang menyelamatkan adalah sebagai bentuk respon kita terhadap kasih karunia adalah ada 3 aspek paling tidak, yaitu iman secara pikiran, iman secara perasaan, dan iman secara konatif atau kehendak. Kognitif, afektif, dan konatif. Iman secara pikiran adalah iman yang berdasarkan pada pengetahuan, pengertian, pemahaman kita bahwa kita tahu kita ini berdosa, kita tahu bahwa tidak ada jalan untuk menyelamatkan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita tahu bahwa Tuhan menyediakan jalan. Itu iman secara kognitif, iman secara pikiran. Tetapi tidak cukup hanya pikiran. Iman harus disempurnakan dengan iman perasaan. Orang tidak akan memerlukan dokter kalau tidak merasa sakit. Orang tidak akan memerlukan konselor ketika tidak merasa ada masalah, misalnya. Kita harus merasa bahwa kita memang berdosa. Kita harus mengakui, merasa bahwa kita memang berdosa. Kita harus merasa dan mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan itu akan menghasilkan ucapan syukur, keluargaku. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan memang mengasihi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ini merasakan. Aspek yang kedua, iman adalah perasaan. Kita harus merasakan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kehendak, konatif. Komitmen. Pikiran kita tahu dengan pemahaman kita bisa mempelajarinya. Seperti apa kasih karunia itu. Perasaan kita sudah merasakan. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Tetapi harus ada yang ketiga, yaitu iman disertai dengan kehendak kita. Niat kita, komitmen kita. Sebagai contoh yang sering saya gunakan adalah kalau Bapak Ibu percaya bahwa dokter ini baik lalu memberikan obat, maka bentuknya adalah kita meminum obat itu. Tindakan, kehendak, niat mau minum obat. Sama, kita tahu Yesus, kita merasakan, tetapi kita ada kehendak enggak melakukannya.
Ini aspek iman yang ketiga, yaitu kehendak. Kita harus mempunyai komitmen. Ketika Yona dibaptiskan, dia harus mengungkapkan komitmennya untuk setia kepada Tuhan seumur hidup. Bukan hanya itu, setiap hari kita harus berkomitmen sebagai bentuk iman kita. Tentu muaranya adalah komitmen untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Keluargaku, Tuhan menyediakan solusi yang teragung. Apakah kita mau menerimanya? Apakah kita hanya mengimani secara perasaan, atau kita hanya mengimani secara pengetahuan karena kita membaca Alkitab? Mari kita mengimani secara holistik juga. Pikiran, perasaan, maupun kehendak kita arahkan kepada Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes menutupnya tadi dengan mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kasih karunia. Melalui apa? Melalui pikiran, perasaan, maupun kehendak kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yones Purnomo. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang nanti akan ditutup dan dipimpin oleh Mas Yosef. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian nomor 3, Ajarku Berharap. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
secara khusus untuk hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti jam doa, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Juru Selamat yang hidup, oleh karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa secara khusus untuk bangsa kami yang sedang mengalami pandemi. Tuhan terus tolong memberkati bangsa kami supaya bangsa kami segera pulih dan kami boleh menikmati aktivitas yang normal, aktivitas dengan tidak memiliki rasa ketakutan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan yang Tuhan izinkan untuk menolong kami, untuk mengatur, untuk membuat segala sesuatunya tentang protokol kesehatan supaya kami juga masyarakat boleh mengerti bahwa setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami masyarakat boleh memiliki kerendahan hati, kami boleh mengikuti, kami boleh menaati setiap protokol kesehatan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk keputusan yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember untuk pilkada serentak. Tuhan tolong supaya protokol kesehatan boleh tetap diadakan, diberikan hikmat supaya pengaturan segala sesuatunya boleh sejalan dengan kehendak Tuhan dan masyarakat juga boleh memilih dengan hak pilihnya sesuai dengan kehendak masing-masing setiap masyarakat Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk tim medis yang terus berjuang untuk merawat pasien yang terdampak virus corona. Tuhan memberkati kesehatan yang ekstra, semangat, sukacita, sehingga mereka boleh mengerjakan bagian mereka sesuai dengan pekerjaan profesi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak, Tuhan terus memberikan sukacita bagi mereka dan memberikan pengharapan secara khusus di dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tabib yang agung, Allah yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan rangkaian doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami mengerti dan kami meyakini bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang hidup, Allah yang berotoritas atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.